Osa Islam. Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam. Obrolan seputar agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam. Gimana kabar malam hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Iya, ketemu lagi kita malam hari ini ya. Osa Islam. Betul, satu program monorail ya. Wih, ada terima Mas kasih Mas Arik Hibatullah. Iya, sang pengantin baru. Oke, malam hari ini di Osa Islam, obrolan seputar agama Islam bersama dengan Kang Ribut dan juga Ozi ya di Radio Kota Batik. Dan seperti biasa kita juga akan hadirkan ya narasumber kita malam hari ini dari Ketua FKUB Kota Pekalongan. Iya, ada Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat, semangat. Semangat. Iya. Kalau Pak Yai itu seger terus. Iya. Iya. Karena selalu mandi. Iya, seperti kita ya. Iya. Mandi sekali. Betul. Irit air. Ya, efisiensi. Iya sih. Enggak efisiensi sebenarnya, malas aja. Enggak. Iya sih. Iya benar-benar. Tapi kan ini Pak Yai dari FKUB ini selalu banyak aktivitas, selalu banyak kegiatan nih Pak Yai ya. Iya. Jadi selalu apa ya? Banyak kegiatan di luar sehingga sering juga pulang pergi. Iya kan, nggak selalu di rumah terus ya. Iya. Kemarin kan panji jimat ya, panji jimat. Nggih, ikut pawe pajang jimat. Jimat. Nggih, iya sih ya. Betul. Nah, kalau ada kegiatan-kegiatan yang seperti itu Pak Kiai, nuwun sewu, tanggapan dari tetangga seperti apa? Wah, ini kok sering banget ini aktivitas di luar rumah mengatakan. Enggak sering nongol di rumah. Jadi di tempat saya itu seperti di perumahan. Nggih. Iya. Keluar masuk udah tahu orang itu ya. Jadi udah ada orang tahu. Makanya paling dia orang awal saya tahu itu kalau pas di sebelah utara rumah saya itu kan ada rumah pinggir jalan ya. Ada mobil nunggu udah tahu, Pak Prima keluar itu. Paling itu tok. Keluarnya kemana enggak tahu gitu. Keluarnya kapan juga enggak tahu gitu. Jadi tidak, ya dia ada yang nanya lah. Jadi semacam apa ya, seperti orang-orang di perkotaan ya. Jadi cuek bebek ya. Itu sudah sangat tahu persis. Dan mereka kan punya filosofi Pak Ora. Pak Ora. Dia mau tahu lah urusan orang lain gitu. Nggak kepoan ya. Paling itu ada yang jemput pakai mobil loh. Berarti mau ke sana paling begitu toh. Ada aktivitas di luar. Iya. Tinggal dijemput siapa? Oh, yang jemput orang mau ke Kodim gitu. Oh, yang jemput Pak PC mau Waliman ya. Iya, yang jemput Mas Iqbal berarti mau ke RKP. Iya. Beda nih sama tetangganya Kang Ribut ya. Apa tuh? Selalu kepo nggak? Oh, kepo. Ya karena apa ya? Iya. Kalau di kampung saya itu kan rata-rata kan kebanyakan ibu-ibu di rumah, ada sebagian bapak-bapak ya juga di rumah. Jadi ketika saya mau keluar dan masuk ke dalam kan, jadi kalau mau keluar itu kan harus jalan dulu. Nah, pasti tahu akhirnya. Jadi akhirnya ya mau nggak mau. Tapi saya termasuk jarang di rumah juga Pak Yai. Iya. Iya sih, banyak aktivitasnya di luar rumah ya. Iya. Dari 24 jam itu mungkin di rumahnya paling persentasenya sangat kecil ya. Iya. Iya kan? Mungkin hanya sekedar mandi, istirahat bentar, terus keluar lagi. Iya. Nah, ini tapi ngomongin soal tetangga juga Pak Yai nggih. Nah, sebetulnya kalau kita menjalin hubungan dengan tetangga ya, yang baik itu yang seperti apa sih? Harus kepoan atau alah bodo amat Pak ora temen. Kita kan belum lama melihat ya di televisi itu. Ada tetangga membuang kotoran di depan rumah tetangganya ya. Waduh. Tuh, Iya. Sampai itu padahal sudah dilaporkan polisi. Sudah dipenjara juga itu, tapi ada kapok-kapok itu. Nah, memang tetangganya luar biasa. Jadi sejak zaman Rasulullah sudah seperti itu. Sekarang yang kita lihat di desa-desa itu biasanya nih yang ringan. Soal tanaman yang gelembreh ke gendeng orang lain. Iya kan. Misalnya ada buah pohon mangga ya. Mangga terus
ke gentengnya orang lain. Itu saya melihat sendiri. Ya ini memang problem. Kalau kita tebang mesti marah. Berarti salah itu, udah salah. Jadi potong aja di sini jadi perang Bratayuda itu seperti itu. Jadi sulit ya. Dia ditebang dibiarkan sampai berbuah ini. Saya pernah mengalami saya berbuah. Ketika ngunduh itu ya enggak ngasih apa-apa gitu. Apa ini yang merembet di gendengnya Bapak ini ya saya enggak gitu. Terus yang kedua pisang, biasanya pisang. Nah, pisang lebih ke tempat tetangganya ya. Apalagi ke genteng ya, genteng itu lembreh kan kalau terus kering terus kan jatuh di genteng, kalau hujan kan borot. Bahkan pernah waluh juga ada itu, waluh yang merembet di genteng itu. Iya jadi gitu. Repot juga. Tapi saya juga mengamati di satu musola itu di depan rumahnya ada juga pohon mangga gede. Saya lihat sudah ada berbuah pohon mangga itu sudah. Saya pikir kan merusak ya. Oh itu sudah gede banget, kok tidak ada yang peduli, tebang saja. Ya. Walaupun sekarang sudah ada kesadaran orang di kampung saya itu sudah tidak lagi memelihara pohon, baik tebangi itu. Tebangi pun problem untuk kayunya itu, misalnya kita nebang ya, dan ini upahnya kayu, tidak mau mereka itu. Ya, nebang ya kayu mau beli saya terima, tapi gratisan gitu. Nah, sekarang buat apa kayu? Pakai kompor semua. Iya kan. Sekarang udah ada orang kayu untuk lempeng, udah ada. Sekarang itu kecil-kecil pohonnya. Nah itu saya melihat seperti itu. Tapi memang sulitnya di situ ketika kita mau mencela saja jadi masalah. Jadi masalah. Padahal ketika saya punya wet misalnya ke sana langsung saya protes mesti ada reaksi. Nah, ternyata itu memang betul. Nabi pernah dawuh, mazala yusini Jibril bil jarhat tadonantu annahu sayuwarisuhu. Jadi Jibril itu selalu pesan wasiat-wasiat soal tonggo. Dongeng soal tonggo. Kok saking pentingnya tonggo itu seakan-akan tonggo itu bakal dapat warisan kita. Sangat pentingnya itu. Jadi itu sejak zaman Nabi sudah didawuhkan seperti itu. Bahkan pernah ada tetangga itu sebelahnya tidak betah lah, tidak betah. Kemudian orang itu matur pada Nabi, gimana Nabi, yang sabar begitu. Ya, sampai satu ketika kemudian semua barang-barangnya tetangga yang dicakiti itu dikeluarkan semua ini. Nah, dia mau pindah lah. Nah ini sih untung tetangganya itu sadar. Jangan pindah. Saya mau marahin wis orang Pak mari wis. Orang tonggo gitu. Tapi ternyata ada hadis mengatakannya. Jadi kalau ada 3 kelompok yang dicintai Allah Ta'ala, di antaranya kalau ada seseorang yang diganggu tetangganya, disakiti tetangganya itu dia sabar sampai mati. Yang bisa matinya itu bisa aman lah, matinya aman. Sabar terus. Tapi rasa ndonga muga mati ra usah. Soalnya di situ simpan kalau kita urusin jadi masalah dan udah mau rampung ya. Tetangga itu kan begini sih, jadi keplok ora tombok tetangga itu. Keplok ora tombok. Ya, jadi tetangganya seneng ya, merasa tidak seneng hasut ya. Tetangganya susah ya malah seneng itu. Syukur mayu darani karena begitu. Bukan. Ini apalagi sekarang rumah berdekatan sekali. Ya kan? Mepet nih. Mepet nanti misalnya ada apa ini ngedun ke kursi baru ya atau TV baru itu kan mati apa istilahnya itu kalau ibu-ibu itu kan teknologis ya. Menjap. Alah paling utang gitu. Nah itu seperti itu. Nah padahal tetangga ini dalam Quran memang sudah diperintahkan untuk kita hubungi. Kita berbuat baik. Itu kita itu kan setelah berbuat sudah mengabdi Allah, terus berbuat baik pada orang tua, kemudian kepada kerabat dekat, kerabat jauh. Sedulur dekat. Terus anak-anak miskin, tetangga juga begitu jauh dan dekat ya. Kemudian termasuk kepada
teman sejawat. Ini dengan Mas ribut karo Mas Yus tetangga termasuknya itu. Dengan teman-teman di satu kali tetangga. Kalau tetangga. Lah kalau dulu ukurannya tetangga itu kan dikatakan begini. Ngalor 40, ngidul 40, ngetan 40. Kulon 40. 40 rumah saya ya. Saya tambahi loro. Mandhuwur 40 misal 70. Rumah susun. Oh iya. Iya benar. Iya. Tambahan mandhuwur mengisar kan. Kalau pas dia di tengah-tengahnya kan ya. Nah, itu termasuk tetangga itu klub tetangga ini. Nah, ini karena perintah harusnya kita berbuat baik sampai Nabi itu bersumpah sampai 3 kali itu. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, wallahi yu'min. Tidak beriman. Ditanya, siapa Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tidak merasa aman karena gangguan tetangganya. Nah, jadi ini kan penting sampai pakai apa kata sumpah ya, pakai huruf wawu sumpah, wawu qasam itu. Wallahi. Tidak beriman. Siapa dia? Itu orang kalau tetangganya tidak aman. Maka di ajaran Nabi, kalau kamu beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, fal yukrim jarohu, muliakan tetanggamu. Gitu. Nah, sehingga biasanya kan kita untuk memperbaiki hubungan dengan baik, ya dikatakan kalau kamu memasak, perbanyaklah duduhnya itu, airnya. Maksudnya ya tidak duduh, tapi diperbanyak supaya bisa ngasih tangganya. Bisa dibagikan. Diberikan tangganya itu. Bahkan kita itu harus saling memberi bertanggung, walaupun yang dibuat itu hanya sak kuku daging lah. Lah itu untuk menjaga kebersamaan. Ya, kadang-kadang kan begini, wis tetangganya diberi kolak lah ya, 1 mangkuk apa-apa itu sudah. Ini yang diberi nanti harus tahu, jangan gelendang kosongan mulia, jangan. Kadang-kadang nanti kan gelendang ya, atau juga dikirim kosong mulia kosong. Burung dasai mana? Sebetulnya kita itu di kampung senang hidupnya, senang awe-awean kamu itu. Iya, walaupun kita sudah mulai terkikis, tapi masih banyak orang yang awe-awean, misalnya tangganya duwe gawe nonjok itu bagi nonjok berambeng, nonjok apa itu masih ada itu. Ini dalam rangka untuk memupuk tetangga itu, ya. Jadi maka juga dikatakan kalau kamu ingin mengetahui sikap-sikap seorang, ya takok tonggone. Nah, zaman dulu kan orang mau ngelamar kan begitu. Takok tonggo dulu bagaimana. Sekarang ada orang rausum kan. Mbok cewek ketemu dhewe kan. Orang nganggo piye, Mas? Ndodok ora sing cocok lampah. Ora cocok kamunge. Napa sih? Nah, kita pendengar mriki iki Bukan ada yang ngasih tahu. Dogol lah. Dogol. Sing juduke lah begitu. Mak comblang ya. Nah, sekarang ini orang comblang nggo HP. Lur dhewe. Lur kok sampe kan ndi nang HP nang ngene bojone. Nah, kenalan ning WA. Bahkan ini ya kalau menurut Imam Ghazali itu ada beberapa etika bertetangga. Yang pertama itu sebaiknya kita selalu menyapa dulu. Pak Dinda. Langsung dikit. Langsung lengkap ya salam. Assalamualaikum gitu. Tapi yang penting ada komunikasi lah. Aruh-aruh terus. Aruh. Dengarin ki kata-kata ki. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau bangun rumah. Itu jangan sampai mengganggu rumah tetangganya. Artinya udara ini jangan terhambat karena rumah tetangganya. Nutupi. Ini kan angel. Banyak rumah tingkatannya. Nah, makanya lah ini sebaiknya kalau orang kaya ya, sementara tangganya itu miskin ya rumah jangan tingkat. Kalau buat tingkat ya cari area lagi yang lebih luas lagi di komunitas. Ya, rumah tingkat. Karena di sini jangan sampai
kemudian tetangganya tidak ada udara yang lewat lah begitu. Nah, kemudian yang ketiga, jangan kepo. Kepo. Temu temannya ini perempuan, mau kemana Mbak? Pasar. Jatuh ke Pak tuku apa? Ora perlu. Iwa apa? Tuku apa maneh? Seluruh itu enggak perlu. Itu kan ya. Ya kan iya kan itu kan kayak polisi interogasi itu ya orang pasar diinterogasi ke polisi kan seperti kan ya. Ya sepenuh apa cukupnya mau Mbak pasar ya sudah titik. Oh iya mau ke pasar. Enggak usah pengen tahu macam-macam Pak tuku apa mau enggak perlu. Duitnya piro apa duitnya piro enggak perlu. Sampai ditanya seri ini berapa? Iya, itu nanti ya jawab dia kan jengkel. Aku pakai kartu. Gawa dompet ora. Lah iya. Ya Allah. Nah, kemudian kalau sakit ya dikunjungi lah, diliki. Dijenguk. Yang krungu teman tetangganya sakit ya dijenguk. Sakit apa gitu. Walaupun selama ini tidak adil ya. Orang sakit apa misalnya sakit panas, sakit apa kita jenguk di rumah sakit, tapi belum ada yang nilai sakit lara untu. Wah itu paling berat tuh. Iya. Seorang penyair Arab mengatakan laisal farah kafarul arus walaisal wajah kawasa idharus. Tidak ada kebahagiaan yang kebahagiaan pengantin baru, tidak ada sakit yang sakitnya melebihi sakit gigi. Betul sakit gigi itu berat sekali ya. Apalagi sakit gigi pas bulan puasa koprean. Aduh. Mengganggu. Dong. Tersiksa. Karuan. Nah ini kita jenguk kalau ada orang sakit dijenguk ya. Kemudian kalau ada tetangganya mendapat musibah ya kita takziah. Takziah itu maknanya memberi rasa gembira, menghibur aja itu. Jadi sementara ini kan orang menganggap takziah kemudian gambarnya mau mati gitu. Kan bukan itu. Jadi bagaimana dia kena musibah dia supaya bangkit kembali gembira. Maka saya berharap sebetulnya kalau kita takziah itu terutama yang kalau tetangga kita itu orang miskin, kita harus bantu. Jangan ya saya tahu sih di kampung-kampung biasanya kalau ada orang mati kan nyediain baskom, tutupi kain. Ya ini memberi yang banyak ya. Jangan kita kan kualik kalau kita nyumbang itu banyak, kalau ada orang mati sedikit. Keliru. Kan kelihatan lenting. Wah berarti sewu kayak karena suaranya kan ya koin suara. Iya kan. Nah ini harusnya betul-betul apalagi di daerah kita itu ada tahlilan. Ini masalah. Terus terang saja orang tinggal mati itu kan berat sekali, sudah sedih sekali, masih mikir lagi misalnya harus selamatan. Nah ini harusnya orang-orang yang kaya di sekitarnya itu lebih banyak memikirkan. Saya mau nyumbang beras berapa kilo, saya support berapa kilo, berapa kilo supaya dia bisa tahlilan karena memang ada hadis yang mengatakan kita tidak boleh senang-senang di atas orang yang susah ya, itu misalnya kemudian makan minum ya. Itu sih kalau menurut saya sih kalau dia orang mampu nggak masalah ya misalnya kan begini, ada orang meninggal datang jauh-jauh situ panas lagi seperti ini, masa sih yang sohibul musibah tidak mengeluarkan aqua. Ini kan bukan kita berarti bersenang-senang makan minum ada kematian dan seperti itu, tapi kita hormati tamu. Bab tamu ini bukan bab kematian gitu. Beda lagi ya. Ya saya memahami lah, saya juga pernah takziah kepada teman-teman yang punya pendapat lain berbeda, sampai diberi uang pun tidak mau, tidak mau tolak itu. Paling ini kan bab sedekah. Jadi kita mau hadis itu tidak boleh terlek, tapi kita jabar lagi kan ya. Jangan. Itulah di sini kan dikatakan itu ya kita menggembirakan ya misalnya
misalnya tidak mau ya tidak usah ditolak, diterima saja. Nanti setelah dikumpulkan berapa lama bisa. Nah, itu jadi saya masih menghimbau di masyarakat seperti itu. Tolonglah kalau ada kematian kita bantu. Ya. Syukur-syukur itu di musola atau di mana ada satu gerakan sosial nyumbang kain kafan misalnya kan ya. Apa supaya yang memang begini ya. Orang ditinggal mati itu pikirannya enggak bisa mikir lah. Enggak karu-karuan kalau tonggo enggak tandang itu enggak bisa jalan. Siapa yang mau mengumumkan di masjid musola, siapa yang mau manggil yang memandikan lewat juga. Oleh karena itu kita saya berharap masyarakat Pekalongan ini lebih memfokuskan pada musibah ini. Takziah itu tidak sekedar apa itu kita datang ya kita tetap mengaturkan kalimat tarjih, tapi kita juga harus membantu itu. Kemudian wa yuhanniu fi faraihi, kalau saudaranya tetangganya mendapat kebahagiaan ya kita ucapkan selamat. Selamat ya. Alhamdulillah kalau pergi tahun ini bisa pergi haji misalnya. Kalau di kantor ya mungkin selamat ya naik jabatan gitu lah. Yang mendapat jabatan senang syukur. Nah, syukurnya apa? Ya syukuran, sedekah ya. Ada yang selamatan. Soto kan begitu ya. Nah, kemudian kita jangan suka membentak-bentak pada anak tetangga. Ya kan sukar sih ya. Bocah beling gimana keributi itu. Jangan ya. Termasuk dengan PRT-nya, net sorbi batir buat rumah tangga lah, begitu. Kemudian kalau kita salah ya kita maafkan, jangan kemudian kita perang mulut lah. Kemudian kalau misalnya dia melakukan kesalahan ya kita tegur dengan sebaik-baik, dengan hati-hati lah, dengan hati-hati ya. Nah ini yang penting lagi. Harus jangan menteleng nyawang bojone tanggane. Waduh. Iya kan itu godaan. Jadi kan wa yaghuddu an hurmatihi. Dia menundukkan mata memandang istrinya itu. Kadang-kadang kita ya karena namanya orang sih ya. Orang tuh melek kan. Ya melek orang melek kan. War-war. Iya kan. Jadi hati-hati. Karena ini masalahnya berat. Kalau misalnya ada tetangga jatuh cinta pada tetangga terjadi biasa kan ya. Bukan biasa tapi terjadi ada kan. Namanya hidup itu. Kemudian makanya kan begini sebetulnya kalau ketika suaminya tidak di rumah ada tamu laki-laki ya jangan diberi izin. Jangan disuruh masuk ya. Silakan masuk dulu nanti tunggu jangan. Nanti nunggu suaminya pulang. Suaminya itu seperti itu. Dan hal yang baik lagi, jangan terlalu akrab kedua keluarga ini. Misalnya keluarga A akrab dengan keluarga B, suami istri akrab lah. Ini hati-hati. Banyak terjadi seperti itu. Saking akrab, seakan udah biasa, bahkan mungkin tahu rahasia masing-masing. Ini bisa terjadi juga nanti. Iya sih ya. Terjadi orang nyongko kan bener nyongko ya. Apalagi misalnya yang diakrabi itu janda, akrab dengan istrinya. Ini tuh hati-hati. Sering kemudian terjadi seperti itu. Dalam batinnya orang mungkin lah. Mungkin ini begitu sih, tidak mungkin lah. Masa akan seperti itu. Tapi itu pendapat yang salah menurut saya itu. Sebab menurut pengalaman saya yang saya pantau di masyarakat seperti itu. Kita berkawan udah berkeluarga jangan terlalu akrab, janganlah. Nah karena apa? Dikatakan kalau misalnya nuwun sewu misalnya sampai kemudian suami istri jatuh cinta di balik layar ya, nggak tahu saya melakukan perzinahan. Zina itu tidak harus kemudian melakukan hubungan seksual, mungkin ya berciuman, mungkin apa. Itu dikatakan itu masih mending dengan 10 orang daripada dengan istri tangganya gitu. Bukan berarti ada orang 10 orang apa bukan. Jangan dibalik seperti itu. Artinya itu ya
itu betapa beratnya ketika melakukan apa itu perbuatan dengan tetangganya. Bahkan mencuri milik tetangganya, nyolong manuk itu nggone wis apa ayam ya. Itu lebih baik nyolong wong jaba 10 itu. 10 ayam gitu. Daripada punya tetangga sendiri. Pentingnya tetangga itu. Harus dijaga. Maka dikatakan jangan sampai pagar makan tanaman apa itu ya? Iya, pagar makan tanaman. Itu memang kadang-kadang kita orang apa konsonan biasa. Hati-hati itu, hati-hati bahaya ya, bahaya. Jadi kalau istilahnya sekarang itu bojomu semangatku gitu ya. Itu sudah jelas itu berdasarkan pengamalan saya tidak tahu. Saya belum pernah punya referensi yang nyata, cuma saya amati sejak saya masih kecil lah. Tidak menyangka lah, wong akrab sama akrab kok sampai tega-teganya gitu terjadi seperti itu. Itu karena keakraban tuh. Jadi tidak selamanya akrab itu kemudian baik. Tadi itu karena kan maka ada larangan wa yaghuddu an hurmati, menundukkan mata memandang istri orang lain. Karena mata itu ini kan pertama kali terjadi semua dari mata kan. Ya, berawal dari mata sampai ya kan. Ya namanya orang itu ya namanya orang ya. Itu kadang-kadang kan ya tergoda. Saya menyimpulkan begitu itu. Wala yudimun nadzar ila khotimati. Termasuk juga kita jangan terlalu menteleng pada pembantu rumah tangganya. Kemarin pembantu rumah tangga sih nom. Iya kan. Masih single lagi. Waduh, rumah tangga. Kemudian minta dipisuti segala repot. Ini menurut Imam Ghazali seperti itu. Jadi wah saya kadang-kadang saya malah mikir yang nulis itu. Ulama dulu seperti itu ya, apa titisnya itu ya seperti itu. Ini kan Imam Ghazali. Artinya pemikirannya itu sampai sejauh itu. Dan itu fakta terjadi, faktual di masyarakat seluruh terjadi itu. Nah, itu sementara. Iya. Waduh. Ini menarik nih. Soal tetangga itu memang banyak persoalan. Karena begini ya. Kalau katakanlah misalkan gini. Tadi kan sempat disinggung masalah zina. Nah, andai ini kan andai. Misalnya saya itu kemudian nyawang punyanya tetangga. PRT-nya tetangga. Terus kemudian gambar menerawang. Gambar ngawang-ngawang gitu. Ya. Apakah itu sudah termasuk zina, Pak Yai? Ya, jadi kalau di Sulam Taufik kan zina itu bahkan di hadis itu bahwa semua organ kita itu siap untuk digunakan zina. Semuanya ya. Semua organ tubuh itu. Masuk kalau mata ya memandang. Gitu. Kalau hidung ya mencium. Kalau tangan ya memegang lah. Atau meremes ya. Nah, itu nanti pada puncaknya ke situ. Tergantung penentuan terakhir itu. Kan orang senangnya kan pengen tahu yang lain. Kok penasaran? Kok iki otak ya sing liyan ndi kan. Iya kan terus naik terus gitu itu. Iya. Makanya tadi saya katakan mengapa kok orang menteleng memang dari mata itu betul. Berawal dari mata itu luar biasa. Maka kan ada gambar panah ya. Gambar warung itu. Itu kan panah kok hati yo. Jadi semua berasal dari situ, dari mata itu. Dari mata turun ke hati. Iya. Apalagi kalau kita lihat PRT zaman sekarang kan tidak seperti dulu. Dulu emak mbok ya. Sekarang muda-muda. Iya. Rata-rata ya usia-usia apa ya SMA gitu ya. Iya lah itu. Kalau sekarang kan namanya kan bukan batir. Asisten tetangga. ART. Ya, kalau di seni nih. Kalau di ibu kota ya artis dipanggil asisten, misalnya asistennya Ahmad Raffi Ahmad ya, pantas gaji gede ya. Pantas gitu. Asisten. Kalau di sini pembantu tetap. Iya, memang ini ya perintah untuk saling menjaga tetangga itu bahkan dikaitkan dengan keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul ya, untuk memuliakan tetangganya. Sebegitu pentingnya tetangga itu ya. Nah, ini juga Pak ya di awal kan sempat dicontohkan bahkan yang tanaman gitu ya. Sampai ke rumah kita misalkan tetangga. Nah, itu kita yang kemudian punya rumah yang disamperin buah dari pohon itu, kita berhak enggak sih Pak Yai mengambil hasil buahnya itu?
memang dilematis ya. Tapi kalau hakikatnya buahnya kan milik dia ya. Iya. Milik dia kan ya. Artinya kita mau ngambil ya izin dia juga iya kan ya. Jadi ini sebetulnya ya tidak kita tidak ada yang berani saya lihat begitu di kampung-kampung seperti itu. Artinya kemudian mengikuti dawuh Nabi, wis suka sabar bae, ndani matine yang hatta yufariko al maut. Ya betul juga, tapi betul juga ya. Iya betul ya, kalau kita kan digebrek kalau tonggo gitu. Ya, tapi kita tidak doakan dia mati, cuma mau yang betul juga setelah itu kan tidak selesai dan kasus seperti itu kan sejak zaman Nabi sudah ada. Sudah ada. Maka mengapa kemudian mereka Jibril begitu penting bicara soal tetangga ini, bahkan dikaitkan dengan iman pada Allah, iman pada hari kiamat. Itu di sini makanya kemudian kita ya bisanya berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, jauhkan aku dari tetangga yang jahat misalnya. Ya kita hanya berdoa, ikhtiar saja. Itu memang tidak mudah kita hidup bertetangga. Nah ini kan dibicara yang real tetangga sejiomah ya. Ya kemudian kan di dalam satu instansi kan juga ya sama saja terjadi seperti itu. Hasut-hasutan ya kan ya. Apa misalnya menilai orang lain dimanapun lah. Saya barangkali pekerja di pembandingkan nanti mas ikut nang pawon ya, rangkul sama saja itu sama. Nah, tetangga itu dikatakan tidak hanya di situ, termasuk di luar. Iya. Nah, berarti kita juga ada kewajiban untuk saling menjaga teman pekerjaan kita gitu, sekantor ya. Iya. Ya kayak inilah contohnya kayak Kang Ribut misalkan sebagai tetangga saya ngasih kopi kayak tadi gitu kan ya. Itu penting, hadiah itu penting. Jadi kan kita ada iklan tuh. Ada orang kasih hadiah kan anaknya bilang, orang tuanya bilang saya ada ulang tahun beri hadiah, kan tidak harus ulang tahun hadiah itu ya. Iya kan, dilahu kita beri hadiah. Ini orang harus membedakan antara hadiah dan sedekah. Biasanya begini, itu sana tidak usah diberi, itu sudah mampu kok. Itu adalah konteks sedekah. Nah kalau hadiah itu tidak ada ukurannya. Penerimanya boleh siapa saja. Siapa saja, mau kaya tidak apa-apa. Jadi juga di ajaran Rasulullah sejak dulu hadiah itu, bahkan Rasul pernah menerima hadiah dari Raja Romawi pernah, ya kan diterima. Ya. Jadi hadiah itu perlu karena apa? Untuk menjalin relasi kerukunan sebetulnya itu. Nah, cuma hari ini kan banyak dilarang karena apa? Karena ada tujuan tertentu, dapat proyek, itu yang tidak diperbolehkan, gratifikasi ya. Sebetulnya Islam tidak melarang hadiah, tidak melarang. Ya sekarang ya wajar lah. Misalnya beri hadiah, kita nyumbang ya yang wajar. Masa nyumbang rumah kan tidak wajar. Kadang-kadang iya kan, ada kita nyumbang ke HP itu saya HP kosong ya. Lu pantas. Batu umumnya 50 jadi mas 10-an. Ngon rame ya. Saya penting juga tulisan. Konangan. Ya running. Ya absen ya gitu. Iya. Masuk. Makanya gini, ya kita beri hadiah boleh tapi jangan terlalu berlebihan, karena kalau berlebihan itu ada maksud tertentu, pasti ya tertentu itu. Dan Islam menyarankan supaya sering beri hadiah, kan menjadi akrab itu. Nah di kampung-kampung itu orang masih melihatnya itu, jangan diberi, udah mampu. Ini bayangannya itu sedekah atau zakat atau zakat. Karena kadang-kadang di kampung itu antara zakat juga belur ada jelas tidak jelas itu. Makanya sebetulnya kan sesama teman ya beri hadiah itu untuk mengakrabkan seperti itu ya. Nah ini perlu, yang penting wajar gitu. Iya, kalau misalkan Kang Ribut ngasih kopi ya nanti saya ngasih lagu lah ya Kang. Kopi dangdut. Ya sewajarnya aja. Ini Pak Yai, kan kadang-kala kalau di dalam kampung itu kan menarik ya, ada katakanlah tetangga yang tiba-tiba rumahnya pindah, misalnya rumah yang ditinggalkan itu kosong.
itu sebenarnya kewajiban atau tugas kita sebagai tetangga seperti harus apa? ngapain itu? Nah, itu ya. Jadi tetangga itu memang termasuk menjaga rumah, menjaga keluarganya. Contoh sederhana lah. Ketika kita bergaji lah. Tinggal sih. Kadang-kadang sampai yang bergaji kan ngomong, tolong nanti anak-anak saya, Nitip. keluarga saya, rumah saya titip. Jadi memang tetangga ini sebenarnya kewajiban untuk menjaga rumah itu, ya, menjaga keluarganya itu. Kita punya kewajiban seperti itu. Nah, coba kalau kita renungkan sudah sejauh itu ya. Artinya tanggung jawab kita ya untuk hidup bersama sampai misalnya rumahnya ditinggalkan, itu kan kita bisa menjaga. Tinggal nanti seperti apa rumah itu ditinggalkan, apakah karena apa kan gitu ya. Kalau seperti bergaji kan jelas ya, sekian hari akan pergi minta tolong dijaga, itu memang seperti itu ya. Kalau yang menjaga di sini termasuk membersihkan tempat tinggalnya atau enggak Pak Yai? Ya tinggal nanti itu saja, akadnya saja. Karena kan kita saja menjaga apa diperbolehkan masuk dalam arti kan seperti itu. Tergantung akadnya nggih. Kalau misalnya saya memberikan keleluasaannya silakan, tidak ada masalah, tapi kan menjaga bisa mengamati itu kan bisa saja ya. Ngawas itu. Ya kayak ini Kang, misalkan kalau ada ayam yang lewat ke rumah kita, kita akan usir nih. Tapi ketika dia di terasnya rumah tetangga, lah biarin aja, bukan rumah kita kan. Itu masih ada. Gitu ya. Iya. Tapi kan Mas, untungnya sekarang ini. Ya di daerah kita lah, di perkotaan ini sudah jarang orang melihara ayam. Betul, tetangga kocek enggak ada. Dulu kan gegeran sih. Masuk jadi ini orang punya hewan itu harus bertanggung jawab. Tapi yang kita lihat orang melihara hewan, memelihara manuk itu jelas diberi makan, belikan notek atau apa itu ya. Tapi ayam itu dianggap seluruh pangan dewe gitu. Palaske. Bahkan esok buka kandangnya kan, silakan keluar kan tuh. Jarang. Sopo ke tempat tetangganya. Nah ini kemudian waktu itu masih banyak ikut ayam itu kan nun sewu itu kan kotoran yang telecek telecek tidak diberi makan macam begitu. Nah sekarang saya melihat orang jarang memelihara ayam. Dia bilang alah mau makan ayam mau murah aja, kita tinggal masuk warung kan. Dan soalnya dulu itu namanya makan ayam itu kalau setahun pisan bodoh. Kok ada orang makan ayam belum butuh itu mesti ayam loro. Ya timbang mati. Sembelih saya ayam pileran. Iya, ayam pileran. Jadi dia nyembelih. Makanya kan ada ayam sakit baru disembelih gitu. Soalnya dulu makan ayam setahun pisan. Nah, sekarang hampir tiap hari setiap minggu makan ayam. Ya kan mau ayam sing murah sing bubune gede kan ono kayak ayam leher ya. Lalu malah begini, pernah sahabat begini ya. Di sahabat itu di rumahnya itu banyak tikusnya. Nggih. Mengganggu. Terus tetangga bilang, "Lah buat diobati." Enggak, saya enggak mau. Kalau saya obati atau saya punya kucing lah zaman ya. Saya punya kucing. Nanti tikusnya larinya ke tetangga saya. Oh, pindah. Sampai segitunya. Dia enggak mau pelihara iya. kucing. Dia enggak mau pelihara kucing lah. Biar tetap di situ gitu. Maka kucing nanti pelihara, semua kan takut tikusnya itu. Pindahnya ke tetangganya. Takut ganggu tetangga. Nah, itu coba. Ini betapa hubungan eratnya dia dengan tetangga saya. Pernah terjadi sahabat seperti itu. Gara-gara dia takut nanti kalau tikusnya ke tetangga, dia tidak mau pelihara kucing. Atau tidak mau membunuh tikus-tikus itu. Nah, kan tikus sekarang kan juga sudah tahu kayak racun kayak orang tempat apa ya. Pinter-pinter ya. Orang umpan. Nah, terus pripun niku Yai? Solusi kan tikus itu kan hama. Iya. Di rumah lah. Terus kalau misalkan di rumah kita ada tikus, ngeten. Ya kita tidak bisa mau annihilator, tidak bisa seperti itu. Artinya kan begini, artinya itu bisa diartikan sebagai kias bisa juga ya. Saking tidak mau ganggu tetangga gitu. Menjaga hubungan dengan tetangga. Sampai-sampai dia tidak berani mau usir kucing, ya. kalau kucing dia akan kesana tikusnya. Bisa juga kita artikan seperti itu.
Tetapi ya kita memang tikus kan juga bahaya juga ya, penyakit macam-macam ya. Tapi lah ini juga saya pernah mencoba. Lah ini juga dasar coba sekarang jadi efek juga. Setelah orang punya kulkas, kan tidak ada lagi makanan di luar kulkas. Itu juga tikus juga tidak bisa makan itu. Keluyar ubang-ubang nggak nemu sama sekali, nggak nemu ya. Jadi kalau dulu misalnya, apalagi sekarang begitu makan langsung dicuci kan ya, tidak piringnya itu tidak tenggelentang istilahnya. Itu kemudian ya bisa juga tikusnya hilang sendiri. Jadi karena nggak ada makanan, nggak ada makan sama sekali. Tapi saya juga berpikir juga, dia tidak mau todo medit ya gitu. Ya kan? Nah sekarang coba mendapatkan makanan kulkas, tempat buah kulkas. Padahal ada ukurannya itu, batasan. Ada batasannya. Semua kulkas semua sampai bosok loh. Bosok itu karena saking tingginya kan bosok itu. Nah ini berarti kan saya pikir juga kalau begitu yang medit bisa coro Pak Mangan ora iso. Lah ndak ada apa-apa. Iya. Coro. Tapi saya masih kagum itu semut. Semut itu kagum. Saya kagum itu semut itu. Kan ndak ada semut apa semut yang di pohon kan gede-gede ya. Semut itu ndak pernah saya pikir dari mana. Tapi coba menjangan geleh makanannya. Yang manis sedikit ya. Itu semua kan datangnya banyak itu. Itu dari mana? Saya pikir juga, kok bisa tekus banyak semut ya. Ini ajaib. Sampai sekarang saya masih milu semut. Nah, kok misalnya apa itu tadinya bersih, tidak apa-apa, lebih-lebih semut pudak ya. Yang tidak ada kelihatan tapi di tangan kerosot yang kriwel kan. Itu kan miskola darroten, kata darroh itu bisa diartikan atom, bisa diartikan semut yang kecil itu. Itu kok bisa datang loh. Kita kok dari mana? Dan saya juga ada mikir. Saya pernah beli pindang ya, lawuh. Kita kan ya namanya letak ya, ditaruh di meja tuh. Tadi tidak ada kucing itu. Saya juga mikir juga kenapa kok kucing bisa ke sini. Soalnya penciuman kucing itu tajam Pak. Tapi saya mikir juga ya Gusti Allah ini memberikan jalan rezeki ya. Iya kan rezekinya lewat saya apa itu teledor atau apa gitu. Diambil gitu. Saya kan marah menewat budak-budak orang ajar kucing orang sekolah. Ada orang iso. Orang ketika tamu tak tuku tak pangan itu. Lah akhirnya kita kan kalau begitu saya harus hati-hati kan ya. Dan kalau bisa ya begitu makan ya apa kepalanya pindang jangan dimakan oleh kucing kan begitu. Lah orang sekarang kan sudah tidak berpikir begitu. Ya kan. Pokoknya makanya malah lah ini presto itu kan juga orang melas koceng kan ya. Iya. Sampai duri-durinya dimakan kan manusia tuh rakusnya bukan main tuh. Lah mbok eleng, nek mbek riki nggo gawe koceng. Nah, di presto. Ya di presto yang mlebu kabeh ndak ada yang tersisa. Plastik itu. Lah iya. Kertas. Koceng ya ratu ya. Kertas ya. Koceng sama itu kita tidak memang ya orang Laskar Liane gitu. Iya sih. Nggak dipikir ngeten ya. Iya, kita berhubungan gitu. Ya. Maka kan saya juga pikir saya pernah mencoba sih nyimpen buah, nyimpen roti itu ada batasnya. Makanya lebih baik menurut saya ya. Misalnya lah satu ketika saya dapat waliman, sedek roti macam-macam banyak. Sedang saya kan apa durian ya, duda keren kan. Keren ya. Tinggal sendirian. Saya mikir Mas, ini sebut tak ketonggo. Supaya kepanganan gitu. Daripada kalau roti-roti tertentu kan memang apa roti di pasar itu ada kuat lama juga. Roti yang di toko yang sudah itu pun tidak lama, jangan sampai 3 hari lah. Iya sih. Jangan sampai 3 hari itu nanti sudah tidak enak lagi. Bisa dimakan. Ya kalau ada banyak segera aja ditransfer kita ke tetangga paling enak itu paling gampang itu. Brian Resen gitu. Iya, manfaatkan. Jadi jangan semua kulkas ya. Iya sih. Sampai akhirnya bosok terus biasanya ini
kulkasnya kotor. Iya, betul. Tahu ya? Gitu. Iya. Kebanyakan nyimpan makanan ya. Ya mubazir toh. Mubazir. Iya, betul. Muspro ya. Lah kalau di tempat saya kan begini, misalnya kan kebetulan kan ada orang buat kerupuk ya. Iya. Ya kan misalnya apa ini memberikan biasaan apa kan mungkin tidak dimakan juga, tapi kemudian kan dibuat kerupuk, biar dijual, diolah lagi begitu, kan ada manfaatnya. Termasuk ngasih ini Pak Yai, akeng ngaten nggih. Akeng betul akeng. Soalnya kan begini, beras zaman sekarang udah seperti dulu. Dulu makan wadang kan enak dulu. Enak makan wadang dulu. Sekarang makan wadang kualitasnya beda ya. Berasnya beda. Wadang sekarang enggak enak sama sekali. Itu sudah digoreng pun enggak enak wadang sekarang itu. Makanya memang sekali pakai ya habis karena begitu. Kalau di wadang harus diberikan untuk teman tetangga yang jual kerupuk itu, akeng itu. Akeng itu. Iya betul. Ini biar berbagi ya. Bagi-bagi rezeki. Nah, iya betul. Ada yang bergabung juga nih Kang Ribut, mungkin bisa disampaikan ya dari Mas Aldo. Dari Mas Aldo di Pesindo. Ini yang mana nih? Yang mana dulu? Bawah ya. Ini. Saya punya tetangga Muslim, tapi ini nggak usah disebut ya. Iya. Dia ini rajin lah sholatnya. Dia itu termasuk tergolong rajin sholat. Tepat waktu ya. Dan paling awal. Tapi sayangnya beliau itu agak sedikit bermasalah. Ini dengan masalah puji-pujian atau selawatan setelah azan, juga masalah takziah ataupun yasinan saat tetangga meninggal. Nah, Nyon Sewu, apakah stigma yang orang-orang yang seperti itu ini semua begitu atau bagaimana, Pak Yai? Ada orang-orang yang menganggap bahwa ini bid'ah, ini apa gitu. Iya, jadi kan begini ya. Di dalam Quran sudah disebutkan juga ya. Kita itu kan agama yang satu, ya. Dari agama yang satu. Sumbernya satu. Quran hadis. Tapi kemudian kita tuh fatakotol, memecah-mecah sendiri. Ada ormas A, B, C, D, itu kita buat kita sendiri. Di kotak-kotakan. Bahkan di Quran sudah dinas itu, kullu hizbim bima la yatim farihun. Setiap kelompok itu bangga dengan dirinya sendiri. Saya paling benar, kamu salah. Yang sebelah itu sama, saya benar, itu salah. Itu hampir semua itu Quran yang mantap seperti itu. Nah, tetapi bukan berarti Quran itu melegalkan, bukan seperti itu, karena ada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan agama Allah dan kamu jangan berpecah belah. Iya. Ini kan sulit. Udah beda kan enggak sulit. Nah, disinilah bagaimana kita itu di atas segala perbedaan bisa bersatu. Ya kan? Dan sudah diusung ukhuwah Islamiyah. Tapi sayangnya masih juga dia mana Islam, misalnya di situ ada Islam, ada A, B, C, D. Dia mengatakan ukhuwah sedulur Islam ini, dia satu ormas A. Yang B sama begitu ya B gitu. C sama C. Segolongannya aja. Nah, mestinya kan sekalipun dia bukan A, di B Islam sama-sama syahadat, ya sudah. Saudara se-Islam. Lah, persoalannya bagaimana perbedaan itu kita rangkum. Jangan dijadikan konflik, tapi dijadikan semacam kekayaan. Kekayaan ya. Ini memang tidak mudah, sulit. Bahkan banyak perbedaan sampai bunuh-membunuh. Iya kan? Paten dulu zamannya Rasulullah, zaman sahabat, Khulafaur Rasyidin, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah itu kan begitu. Banyak perbedaan persepsi, perbedaan penafsiran. Ya. Maka saya masih ingat Quraisyah mengatakan bahwa orang beragama itu ibaratnya orang buta memegang gajah. Kalau dia megang pas belalainya, gajah itu kok iki. Kalau dia megang pupunya, gajahnya bawa iki. Tapi semua itu kan semua benar gajah semua. Iya kan gajah semuanya. Nah, di masing-masing persepsi itu. Oleh karena itu
sebaiknya begini, kalau saya sering mengajak teman-teman itu yang berbeda ya. Saya malah mengatakan, saya pribadi, dia dalam hal pakaian misalnya, dia mau pakai jilbab ya monggo, mau pakai apa tuh yang kelihatannya mata tok, monggo, cadar monggo. Sudah, kita tidak usah komentari. Ini yang sulit kan orang senang mengomentari. Kita suka bajunya hitam, orang lain tidak pakai hitam, kita mengomentari. Nah, kalau tidak komentari ada apa-apa. Tolong kemudian pada hal pujian misalnya, memang ada di Indonesia ini ya, pemahaman agama yang kemudian memuji-muji. Muji-muji itu ya baik, alhamdulillah kan pujian lillahi ta'ala untuk Allah ta'ala. Karena konteks di Jawa kan cara Jawa, ya kan ya cara Jawa, biar cara Jawa nah ini memang menurut saya pribadi memang sekarang itu harus diperkirakan juga dengan sekarang perkembangan kan penduduk banyak, ya lebih-lebih di perumahan lah ya, di perumahan. Memang menurut saya pujian tidak salah, tidak salah. Tapi kita harus melihat konteks sekarang itu, termasuk pengajian. Termasuk ya marhabanan lah apa itu kan saya kadang bertanya itu apa kudu di speaker saya pernah begitu alasannya begini, ben syiar itu lah, syiarnya apa termasuk masjid saya sering menyindir, masa sih musola kok toanya ada 8 penjuru misalnya. 8 arah mata angin ya. Mata itu suaranya seru. Iya. Nanti mau mikir orang itu apa orang sakit seperti apa. Iya kan. Lah misalnya bendo ngaji misalnya. Bendo ngaji tidak usah seperti itu. Dan sekarang bisa lewat HP kan, streaming kan bisa ya. Kan tidak harus suara keras gitu. Nah, tetapi tentu jangan membenci. Ya, misalnya orang itu perlu waktu. Buktinya sekarang kan tadarus sudah berubah kan. Dulu kan jam 12 kuang ngaji, padahal ngajinya keliru terus. Wala rampo-rampo kan ya. Nah, itu kan seban posan perubahannya. Ini sudah mulai bagus. Alhamdulillah ya. Jam 10 sudah tidak ada. Artinya kajian tidak pakai speaker lagi, di bawah itu bagus kan. Sudah ada perkembangan. Nah, kemudian ada lagi sekarang perkembangan di musla itu ya. Kalau adzan dilok terus sunah langsung qomat. Ada juga. Jadi dia itu pakai pengeras hanya adzan dan qomat. Nah, ini bagus. Dan saya melihat di tengah saya sendiri itu, dari sekian banyak musola itu 10% tidak ada. Tidak ada 10% dari yang menggunakan apa seperti itu. Kalau adzan atau pujian itu hampir sudah tidak ada, pada 1-2. Artinya ini sudah ada perubahan dibanding zaman saya dulu. Tapi dulu itu untungnya tidak ada pengeras. Di pujian itu tidak pakai pengeras. Sekarang pujian apa ini memang perlu edukasi lah. Adapun masalah keyakinan kita tidak usah membenci karena itu tidak bakal hilang. Masing-masing tidak bakal hilang. Seperti tadi dikatakan takziah, yasinan, tahlilan. Sudahlah itu biar aja lah. Yang penting biar berjalan. Kalau saya punya keyakinan saya tidak cocok ya tidak apa-apa. Tapi kemudian jangan mengelarang orang lain. Kita punya kemerdekaan, tapi kemerdekaan kita terbatas orang lain. Kalau ini bisa dipahami, luar biasa. Terus saya sering mengatakan ya, saya di FKUB itu berbeda-beda. Saya sebagai orang NU tentu terawihnya 8:20 ya. Teman Muhammadiyah kan 8. Kemudian Muhammadiyah Irsyad, kemudian LDI itu rukun Islam kan 5, NU. Rewaya 1. Cuma 1. Kita memahami udah usah dipersoalkan. Karena itu tidak akan hilang. Sampai kapan pun tidak hilang masing-masing itu. Ya kalau kita tidak suka ya sudah. Tapi kalau hidup bertetangga ya sebaiknya ya masih ada sih, saya misalnya tetangga saya ikut marhabanan. Ketika serakal tidak berdiri, silakan saja. Saya karena ini riwayatnya kan Nabi hadir ya di Madinah itu kita berdiri.
ya ndak apa-apa apalagi itu Nabi wong Pak Lurah teko piye dihormati ya. Iya kan gitu. Lah kemudian yang juga orang yang setuju itu jangan mencela yang tidak setuju. Ini harus kita bangun yaitu memahami perbedaan itu dan ini memang tidak mudah. Tapi saya optimis sekarang lebih baik dibanding dulu. Betul dibanding dulu sekarang udah betul sekali lah. Nah, ini hanya yang perlu digarap grassroots-nya. Nah itu. Nah, mudah-mudahan apa ini RKB ini ya menjadi media ke bawah karena terus terang saja yang bisa jauh ke bawah kan dari radio itu dengan seperti kita bicara yang seperti ini harusnya begitu sehingga saya masih ingat kemudian ada seorang pendengar RKB dari Rompeng Alon itu di sana itu datang ke rumah saya itu hanya untuk menyampaikan setuju dengan apa yang saya sampaikan karena di sana ternyata ada konflik antara A dan B yang beda pendapat sama-sama Islam. Kalau saya mungkin lebih ekstrim, kalau saya memandang Islam itu kalau cuma yang udah Muhammadiyah kalau yang biasa kan. Dan di sana ada Syiah, ya kan, ada Wahabi. Itu kan semua punya pendapat semua. Ya, kalau saya ukuran di Indonesia itu mau Syiah, mau Wahabi, mau apapun silakan asal jangan merusak Pancasila itu saja. Selesai itu lah. Karena kemudian mau Pancasila ya saya tidak terima terus saja. Saya mau konteks kebangsaan, saya tidak mencampur di konteks agama. Karena mereka punya masing-masing punya landasan. Ya. Kan masih di bawah itu masih kencang seperti itu. Itu. Nah sekarang saya mengatakan misalnya apa itu partai ini gini, saya melihat tidak seperti itu. Karena partai di Indonesia itu semua Pancasila. Karena kalau dia kan tidak boleh. Tidak boleh berdiri kan ya? Tidak boleh. Sepanjang itu masih Pancasila ya kita tidak ada masalah. Mau apapun tidak masalah. Apalagi undang-undang kan menjamin pasal 29 ayat 2 kan menjamin. Semua dijamin. Apalagi dengan sama Islam ada non muslim beda. Nah, di sini kan Nabi juga pernah menyampaikan bahwa tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama tetangga itu punya hak hanya satu. Yaitu non muslim. Dia punya hak tetangga sebagai hak. Artinya karena punya hak, kalau kita punya hajatan ya kita undang, kita beri ke tetangga. Itu haknya tetangga. Ada lagi yang haknya 2, dia itu sama muslim. Hak muslim, hak tetangga. Ada yang 3, muslim dan saudara. Tambah lagi 3 itu. Ini Nabi yang dawuh itu. Maka kita tidak bisa memilah-milah. Oh itu tetangga Islam ya sama tapi gambarnya beda, tidak bisa. Yang penting kita berilah. Yang diberi ya diterima. Saya tidak mau terima. Ini kan nasi tahlilan. Tidak usah begitu. Untuk menjaga etika terima baik. Larang buri Pak pakai kucing, Pak pakai ayam silakan saja kan ya. Yang kan seneng gitu. Jangan kemudian saya tidak cocok. Lah ada anak masih aku begitu. Ya kita terima. Ini maksud sama Islam, ya kan? Sehingga saya mengatakan bahwa kita sering ngomong Islamiyah, Islam, jangan di lisan toh, di prakteknya. Watoniyah, kebangsaan. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Harusnya dengan Cina ya rukun, dengan Arab rukun. Nah, kalau kita tilik di Taman Pahlawan, di sana ada pahlawan Cina dan Syed ada itu. Nah itu membuktikan itu betul watoniyah betul. Tapi kadang-kadang hanya di lisan atau termasuk kemudian kemanusiaan. Iya kan? Kemanusiaan secara keseluruhan, humanisme lah begitu. Nah, ini Pak Yai. Kan kasus yang tadi itu sebenarnya menarik. Artinya kan ya ada satu pepatah lama yang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya betul. Nah, gitu. Nah, perlu enggak ya, misalnya ada saudara kita yang seperti itu tadi yang ditanyakan oleh Mas Adi itu, perlu enggak kita ajak untuk yuk gitu. Artinya supaya mereka akhirnya orang-orang seperti ini mengikuti apa yang ada di kampung gitu. Kita ajak gitu. Ya tidak apa-apa. Tapi juga
misalnya menolak juga jadi dipaksa. Gitu aja. Yang gitu. Nah, karena begini sih. Jangan sampai kita kemudian dia punya anggapan, wah menarik aku ya. Gitu ya. Termasuk kan begini ya, di kota ini ada event-event yang dilaksanakan oleh Pak Wali Kota. Saya lihat kalau itu eventnya kebangsaan, saya minta diundang semuanya. Kalau misalnya event sholawat, saya itu masih bertanya. Kalau saya ingin, ketika saya ajak, teman-teman itu merasa ini kan sholawatnya milik Islam, kok saya disuruh datang ke sini. Sekarang kan dipaksa ya untuk mengikuti. Maka saya pernah usul, kalau mau mengadakan sholawat kebangsaan, saya bilang begitu ya. Oke lah. Tapi nanti ketika sholawatnya berjalan, biar teman-teman ini berdoa dengan cara mereka masing-masing gitu. Nah, gitu lah. Jadi mereka tidak dipaksa untuk berselawat gitu loh. Itu. Jadi kemudian ya benar Mas Ibu tadi, kita di mana berada menyesuaikan diri lah. Termasuk tadi misalnya tetangga saya ada walimahan, ya datang. Kali-kali wali manang buat kan mesti ngatek dong sekali itu nih. Dia tidak kan, Nabi aja, Nabi itu tidak pernah dihormati kan gitu ya. Ya tapi karena kita ngateknya bukan karena keyakinan kita, dan itu bukan masalah usul pokok enggak kan, itu hanya cabang-cabang saja. Furu'iyah itu orang dusora apa enggak ada hal yang wajib juga. Tapi saya begini, kalau ngatek terus ngomong, nah kira wis metutik kono kira nah, itu komentarnya itu. Tapi kadang-kadang dapat itu orang itu masih seperti kita. Oke, ada juga, ada banyak orang ya gitu. Tapi memang betul di mana kita berada kita menyesuaikan diri. Oh sampai-sampai ini yang non muslim loh. Karena menyesuaikan diri ya dia datang. Sakal yang ngatek. Ikut sing pentingnya ngatek aku gitu. Bu isi pengen ngatek ngormati tonggo gitu kan. Ya gitu ya. Jadi kan enak sebenarnya itu. Kecuali kalau memang kakinya sakit ya duduk saja. Dan termasuk nanti yang membawakan selamat dan melihat situasi. Jangan lama-lama ngadeknya kan banyak orang tua juga. Leres. Biasanya walimahan itu walimahan kesuwen itu saya singkat saja. Makanya model itu kan model marapan yang dulu malah bagus itu. Orang kesuwen. Kalau duror ya sudah siap-siap satu ngadek gitu. Tapi kalau kemudian yang dulu kan jelas kalau cepat itu. Termasuk ngimami sholat kan begitu. Maka ada pendapat sebaiknya itu kalau ngimami ya pakai surat yang pendek-pendek. Kan? Kan pernah ada situ di YouTube ya. Ada imam dikeprok itu ya. Kesuwen itu. Nah, kita harus melihat makmumnya. Kalau itu sholat sendirian silakan saja. Atau di satu komunitas pondok misalnya, yang kebetulan sama-sama belajar itu masih hafidul Quran ya. Ya mau satu juz berapa juz. Tapi kalau orang sekarang ngadeg beda kuat tuh ya, lama-lama ini harus melihat di belakangnya itu. Makanya kadang-kadang aku Pak sembahyang kono wis cepet kan. Jaga suwen jembatannya ngomong cepet kono ya. Cepet kono lah. Nah, ini juga ada perkembangan lagi saya amati ini. Zaman saya dulu kalau khotbah lama. Khotbah lama, dan saya pribadi nih, saya pernah dulu keliling Jumatan di Pekalongan. Di satu masjid. Khotbahnya ya Allah Gusti saya tuh suwi. Wah, bukan suwi lagi. Suwi namanya. Gitu. Nah, ini saya mengamati khotib muda sekarang. Saya cocok ini. Tidak lama khotbahnya. Cepat. Tidak lama sih. Paling intinya apa? Tak udah kena. Dan itu ini saya lihat betul loh. Masih muda-mudahan aja. Tapi dia sudah tahu khotbahnya sudah kesuwen. Tak selesai. Nah, ini artinya apa ya? Apa yang kita tangkapkan intinya. Tidak kemudian bagilah khotbahnya kemudian memprovokasi kan repot lagi ya. Iya. Saya pernah ada orang gini, mau Rizky pernah Jumatan sana belum? Saya kapok lah, kenapa? Saya tuh datang ke masjid mau cari adem-adem. Tapi mulai jengkel. Sumuk berarti. Sumuk. Iya, AC-nya mati. Aduh, iya. Ada sudah.
1 jam lebih nih Kang ya? Iya. Nggak terasa Tapi ini. ada satu cerita, mungkin Iya. ini sebagai cerita saja ya. Di desa bapak saya itu ada tradisi yang menarik. Jadi itu masyarakat pedesaan, petani, dan di sana itu kalau ada orang keseripahan itu, Iya. orang keluarga itu dilarang ngapa-ngapain, pokoknya duduk. Duduk, benar-benar duduk. Mau ambil kursi aja, atau misalkan Diambilkan. mau ambil makanan saja misalnya, itu diambilkan. Itu sampai segitunya tradisi yang berlaku di sana. Dan yang menariknya lagi, ketika ada yang keseripahan itu, warga itu nyumbangnya itu bukan uang, ada Bentuknya? yang beras, telur, terus apa aja. Macam-macam. Dan yang asiknya lagi, warga bikin dapur umum. Wah, itu seru. Iya. Jadi ibu-ibu di sana itu masak untuk tahlilan nanti. Tetangganya ya. Iya. Nah, nasinya itu kan nanti kan dibentuk ini, tidak di wadai besek ini, Golong-golong enggak. bukan, tapi pokoknya dipupruk ngono. Nah, terus nanti begitu selesai mereka ambil Masing-masing. sendiri-sendiri. Iya. Nah, bawa ke rumah, ibu-ibu itu bawa ke rumah, yang bapak-bapak dimakan di situ. Nah, uniknya lagi adalah tahlilannya itu 2 kali, sore sama malam. Pagi ada tetap. Yang sore itu ibu-ibu sambil masak-masak. Yang malam itu bapak-bapak. Iya. Itu, weh, kok gini ya? Asik ya? Rahat ya. Jadi nggak ada kekhawatiran mereka yang keseripahan Yang itu punya harus kemana, harus ngapain, itu nggak ada. Ketulung dari situ ya. Iya, mungkin ini bisa menjadi cerita yang saya pikir perlu jadi inspirasi untuk kita yang masyarakat di Kota Pekalongan ini. Bisa diterapkan juga nggih. Saya jadi ingat kan ya, jadi kita kan sekarang masih di lingkungan moderasi beragama. Iya. Ya, kita kembali itu beragama yang baik. Di antaranya itu poin yang keempat kan kita merawat budaya, kearifan lokal. Nggih. Selama kearifan lokal itu masih bagus, tidak bertentangan, ya ada masalah kan ya. Kalau misal kita lihat dari sudut agama bertanda dengan iman, enggak ya, enggak masalah. Tadi kan sudah tidak. Justru saya setuju. Saya tadi kan awal sudah mengatakan sebaiknya orang yang keseripahan itu dibantu. Selama ini kita hanya masih membantunya kalau mantenan ya, kita mantenan ini gitu. Tapi keseripahannya harus dibantu. Betul, karena orang yang mengalami itu sedih betul lah. Tidak ada kesedihan di dunia ini yang lebih sedihnya perpisahan, kehilangan itu betul, makanya harus dibantu. Kalau bisa sih yang kematian itu udah anteng saja, yang ngurusi orang lain. Iya, nggak mikir. Nah, kita di sini kan masih tahap misalnya yang mengumumkan, yang mencari lebih atau beli kafan kan semua tetangga semua itu kan. Yang ini itu semua tetangga semua, karena udah yang keseripahan biar duduklah untuk apa itu, karena kita tahu kesedihan itu. Nah, ini memang bagus sekali kalau kemudian kita secara bertahap kita tingkatkan. Ya termasuk kalau kemudian pemerintah memberikan tali AC ya, modal juta, nah itu pun saya mohon ya jangan rumit kasusnya itu, dan jangan dipersulit. Jangan kemudian diberikan setelah 3 bulan ya, jangan. Langsung saja kalau bisa ya, langsung aja. Ya kematian ya langsung aja, dipermudah saja. Ya, kadang kalau birokrasi banyak remit ya. Mati wes berapa tahun lebih metu kan. Ya hari itu kalau bisa ya. Iya, gitu. leres ya. Jadi kan seolah kalau misalkan diberikannya sudah lama kan, lo lagi ra iso ngijoli apa-apa. Iya, malah tinggal keluar dari tol. Tapi ya mungkin pemerintah niatnya baik. Iya, betul. Buat bantu pas waktu mendak atau apa gitu kan boleh. Oh ya, bisa. Iya, bisa. Pas hari raya kan ada tetangga. Bisa juga pas petanggulo. Nyatus. Iya sih. Ya pokoknya kita saling menjaga lah sesama tetangga nggih. Saling rukun juga seperti itu. Iya, begitu. Karena ini satu hal ya. Nggih. Saya pengen menyampaikan karena besok tetangga itu jadi saksi juga. Nggih. Misalnya kita di rokok, tetangganya itu protes, itu turunannya baik, dulu senang bantu saya, gitu, dermawan, gitu. Ini bisa meringankan, gitu. Itu pentingnya tetangga seperti itu kan ya.
kelihatan. Betul. Tapi bisa jadi ini nggak ya menjerumuskan misalkan kalau kita berbuat yang nggak baik sama tetangga, kita ditakdirkan masuk surga tapi gara-gara itu, oh kok masuk surga enteng temen, dia sama tetangga ini jahat Ini ada hadisnya ya. Nah gimana tuh? Jadi dari Abi Hurairah dia berkata, yang Nabi pernah ditanya ini. Ada seorang perempuan. Sholatnya malam tidak pernah berhenti. Malam sholat, rajin. Siangnya Senin Kemisnya dilakoni terus ya. Tetapi lisannya itu seneng nyakiti tetangganya. Padahal kalau kita lihat ibadahnya luar biasa, ya kan? Tapi karena begitu kemudian Nabi mengatakan la khaira fiha hiya finnar. Orang kayak begini ini tidak punya kebaikan sama sekali, dia akan masuk neraka gitu. Ini. Ya Meskipun kan? rajin ibadah. Iya. Lebih luas lagi kan besok ada Nabi pernah tanya, tahu kamu apa itu muflis? Sahabat jawab, ya orang tidak punya duit ya Nabi. Bukan itu. Muflis itu besok ada orang di dunia itu sholatnya sregep, zakatnya lakoni, posen lakoni, tapi dia suka nyakiti tetangganya. Akhirnya semua pahala itu yang diprediksi pasti ke surga, ternyata untuk nyauri yang sakiti itu. Itu sudah disauri sampai habis itu masih ada yang protes lagi tetangganya itu. Akhirnya dosanya tetangga itu diberikan dia. Ya kan ini muflis, dibangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Karena itu kita jangan bangga kemudian apa itu saya ada ibadah yang sregep tapi ternyata dengan tetangganya tidak baik gitu. Kembali kepada tadi dikatakan bahwa Jibril itu manti-manti soal tetangga seakan-akan akan dapat warisan, itu kan menunjukkan betapa pentingnya tetangga gitu. Menjaga hubungan itu nggih. Iya. Wah. Ternyata sebegitu pentingnya tetangga. Nah, betul. Enggak cuma harus vertikal saja yang kita tingkatkan ya, horizontal pun juga tetap sama ya. Tapi jangan sampai melihat rumput tetangga gitu. Hijau. Nah, itu hijau. Oh sih sering tergoda. Tetangga saya kebetulan sudah ini janda-janda tua semua, jadi nggak tergoda. Alhamdulillah. Lo itu patut kamu pelihara. Iya betul. Iya betul. Iya toh. Iya berbagilah. Iya. Berbagi kebahagiaan. Begitu nggih. Ya. Selamat tetanggamu banyak yang janda. Artinya kamu bisa menjadi sedekahmu peluang untuk bersedekahnya banyak. Gampang gitu. Enggak usah jauh-jauh. Gitu ya. Iya betul. Iya. Kalau ada. Iya, sak kuate. Nah, jangan dipaksakan. Ya. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi kayaknya nanti aja wis ya. Iya. Diwet-wet. Kok entek? Iya. Ya, matur nuwun juga yang sudah mendengarkan kita malam hari ini ya di Osa Islam. Matur nuwun Pak Yai. Mudah-mudahan nanti bisa diberikan kesempatan ngobrol bareng lagi Pak Yai. Amin. Ya, kita ini jamnya saya harus ngurus tetangga ini. Oh iya ya, wayahnya ya. Ya udah wis matur nuwun Kang udah menemani kita. Siap. Kita akhiri nggih obrolan seputar Islam malam hari ini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam.